Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat The Bais Talk Show, Majelis Ngopi. Alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi bincang-bincang tentang sebenarnya tentang masalah yang dulu sudah pernah kita bicarakan, yaitu lanjutan dari data bolong, mafia pajak, revolusi fiskal. Artinya berkaitan dengan kondisi saat ini yang kita lebih kenal dengan gebrakan Purbaya. Iya. Sudah bersama kami, bersama saya, Cak Agus Maksum, yang beliau ini yang banyak menulis tentang masalah-masalah dan banyak hal yang berkaitan dengan platform digital Pancasila, ekonomi Pancasila. Oke, Assalamualaikum Cak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Cak Agus sehat ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kopinya hari ini? Ya, hari ini kita pakai kopi Arabica, agak ringan. Agak ringan. Masa? Ya, kalau Arabica kan memang kofeinnya lebih rendah dibanding Kafeinnya lebih rendah, jadi ringan. Robusta. Ya. Jadi ya tidak berdebar. Iya. Ya, tidak berdebar. Oke, Cak Gus, kita melanjutkan sebenarnya kalau ini kan yang akan kita bahas ini kan masalah yang sudah pernah kita bahas ini di Iya. juga. Jadi Ya sekedar review ini pernah kita bahas, judulnya data bolong ya. Lalu kemudian pajak masuk ke negara jadi kecil Ya. dan akhirnya tax ratio rendah dan akhirnya justru rakyat kebanyakan yang kemudian dikejar pajak. Kenapa? Karena negara buta, tidak memiliki data tentang siapa-siapa yang seharusnya membayar pajak besar kepada negara karena dia menikmati ya sumber daya alam atau menikmati kekayaan negara. Ya. Nah, dan ini sekarang kita bahas karena apa yang kita diskusikan itu tiba-tiba ada menteri baru nih, Menteri Keuangan Purbaya yang kemudian melakukan gebrakan-gebrakan dengan gaya koboi-nya dan salah satunya langsung to the point ya, untuk membongkar persoalan-persoalan yang pernah kita bahas itu. Ya, sebenarnya kan memang kalau gebrakan-gebrakan Pak Purbaya ini luar biasa ya. Ini menurut saya ya masih pejabat yang termasuk pejabat yang langka ya, yang seperti ini ya. Iya. Ya. Jadi dia tipe pejabat yang tidak mau berkomentar putar-putar, ya kan? Ini kebanyakan kalau pejabat itu kan komentarnya berputar-putar, tidak menjawab apa yang ditanyakan, kemudian normatif. Jadi akhirnya rakyat sebenarnya menjadi tidak tahu apa itu jawabannya, apa pertanyaannya, apa jawabannya. Nah, tapi kalau Pak Purbaya ini ndak pakai babi bu dengan kalimat normatif, tapi dengan gayanya ceplas-ceplos, gaya koboi, langsung menjawab to the point ya, to the point. Apa yang ditanyakan oleh penanya baik wartawan maupun rakyat. Jadi Pak Purbaya ini semacam membaca pikiran rakyat ya, bukan sekedar menjawab pertanyaan wartawan yang terucap. Jadi misalnya yang sekarang ini kan kita bahas tentang data bolong itu kan sebenarnya mengekspresikan pertanyaan rakyat, kekayaan alam yang sedemikian banyak digali itu kemana, kan gitu. Kok pajaknya masuk rendah, tax ratio-nya rendah, lalu kemudian untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi, menaikkan tax ratio, lalu rakyat kecil yang dikejar-kejar pajak. Ya, lalu rakyat kan bertanya, sebenarnya kemana itu kan gitu. Nah, lalu kemudian Pak Purbaya ini kan menjawab bahwa kemudian ada mereka yang seharusnya membayar tinggi ya, tapi ternyata bayarnya rendah. Yang kemudian banyak viral disebut sebagai under invoicing, artinya
barangnya dijual dengan harga di bawah harga pasar. Ya, itu Atau transfer pricing itu yang kemarin ya kan? kan ini ya, menurut saya intensifikasi peluang income ini oleh Pak Menteri kita sekarang ini betul-betul serius digarap ya. Iya, betul. Ya kan? Jadi Karena apa ya, sekarang kan kecurangan itu kan banyak dari kecurangan. Kalau dulu bahasa penarik pajak itu jadi konsultannya pengusaha besar, ya kan? Padahal sebenarnya konsultan apa sih, ya kan? Ya paling-paling ya bayar harusnya 100 miliar, ya suruh bayar 50 miliar lainnya untuk ini kan, bisa jadi seperti itu kan? Itu kebanyakan pikiran-pikiran kita seperti itu kan yang terjadi. Makanya dengan Pak Purbaya ini pernyataan-pernyataannya itu membuat rakyat ini tentrem ya. Dengarkan kok seneng ya. Kok kayaknya aduh, setiap pernyataannya Pak Purbaya ini aduh alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu ya. Kayaknya kita rindu dengan pejabat-pejabat yang kayak Pak Purbaya ini. Iya. Jadi gini. Rakyat itu sebenarnya kan tidak bodoh. Rakyat itu kan menyaksikan, membaca apa yang terjadi, walaupun kemudian pada saat yang saat itu tidak berdaya, tapi dia menyimpan ya memori itu dalam benak pikirannya, dan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang suatu saat nanti berharap itu akan terjawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak pikiran rakyat itu terjawab oleh Pak Purbaya. Misalnya nih, beliau mengatakan tentang sesuatu, kenapa kok bea cukai itu tidak teliti, sehingga kemudian ada banyak sumber daya alam kita yang dikirim ke luar negeri dengan underpricing atau kemudian transfer pricing atau istilahnya transshipment, itu satu yang sama. Intinya barang itu harga dunianya itu semua orang tahu. Apalagi pihak-pihak juga, misalnya entah nikel, entah batu bara, let's say katakanlah harga dunianya itu $80. Tapi ini kemudian dia invoice-nya under invoice, yaitu cuma dijual $20 kan, artinya bea cukai itu tahu kan. Nah, sehingga kemudian di situ kan kemudian mata negara itu kan ada di situ, ya kan, mata dan telinga negara itu ada di situ. Nah, selama ini kenapa itu kok lolos? Nah, suatu saat kemudian Pak Purbaya ini konferensi pers, ya, di sebelah kanannya Dirjen Bea Cukai, lalu kemudian membaca satu report dari masyarakat bahwa kemudian ada pegawai bea cukai berpakaian dinas itu ngopi-ngopi di Starbucks dengan para pengusaha untuk menegosiasi tentang bisnis ya, sehingga kemudian yang dinegosiasikan tentu ya itu tadi kan ya, supaya pegawai bea cukai atau petugas bea cukai itu meloloskan apa yang seharusnya tidak lolos. Dan itu sudah berlangsung begitu lama, dan itu saya kira semua orang yang tadi bertanya di dalam benaknya itu kan ada pikiran itu. Apakah orang awam, apalagi seperti Cak Mangesti yang pernah berurusan dengan bea cukai, saya yang pernah berurusan dengan cukai, dan banyak orang pernah berurusan dengan bea cukai dan mengalami banyak kesulitan. Tapi kita melihat hal yang kayak begitu bukan cerita yang sembunyi-sembunyi, sudah banyak kan gitu. Nah, itu kan sebenarnya ya harusnya kan sudah banyak sering tahu dulu. Nah, tiba-tiba kita menganggap mereka pura-pura tidak tahu. Jadi kalau sekarang itu rasanya rakyat tuh punya pembela. Iya, itu. Jadi ini harus dia menjawab apa yang menjawab sesuatu yang menjadi pertanyaan publik. Nah, dia jawab ini loh masalahnya. Jadi kalau mereka melawan rakyat yang pernah didolimi ini yang enggak didolimi aja dengan keterangannya itu membuat orang pesimis menghadapi masa depan. Iya kan? Apalagi yang pemain-pemain yang pernah didolimi. Iya kan? Iya kan? Lah ini luar biasa. Dan dulu saya pernah, sebelum kita bahas data bolong itu kan pernah saya tanyakan ke Cak Agus.
kenapa pajak terasa berat untuk rakyat kecil, tapi enteng bagi konglomerat besar? Itu kan pernah saya tanyakan itu pada waktu itu. Ini luar biasa. Jadi kalau mau ngomentari Pak Purbaya itu sebenarnya saya memikirkan, Pak Prabowo itu punya punya jargon atau punya pandangan yang sering diungkapkan, piye carane nggawe wong cilik gumuyu. Itu kalimat yang sering diungkapkan Pak Prabowo mengutip pesan dari gubernur yang sangat legendaris Jawa Timur namanya Muhammad Nur. Nah, beliau pernah bersilaturahmi beberapa kali dan kemudian diberi pesan supaya menjadi pemimpin itu bagaimana caranya membuat rakyat kecil bisa gumuyu, maksudnya tertawa, tersenyum, maksudnya happy lah gitu loh. Itu kalimatnya itu happy, bahagia, gumuyu. Kalau Jawa Timur kan gubernurnya masih beliau. Yang lainnya cuma penggantinya. Kalau Kofifa itu kan penggantinya aja. Nah, Purbaya ini menurut saya shortcut gitu loh. Mestinya untuk membuat wong cilik gumuyu itu kan prosesnya agak panjang gitu. Pembangunannya berhasil, pemerataannya berhasil, kemudian pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya merata, kemudian terjadi stabilitas politik, stabilitas keamanan dan lain sebagainya. Rakyat merasakan dan kemudian mendapatkan kemudahan dalam berbagai segi kehidupan baru gumuyu. Ya, itu kan prosesnya lama. Nah, ini dia langsung kasih menteri. Yang menteri itu baru ngomong aja membuat rakyat cilik gumuyu. Kan gitu. Jadi muncul harapan, muncul optimisme dulu kan gitu ya. Dan ngomongnya pun tidak emosional. Iya kan? Iya. Omongnya enak. Tapi pakai data. Ya itu dia. Jadi dia memang seorang ekonom yang saya menjadi ingat seperti Rizal Ramli. Backgroundnya dia memang teknik. Kalau Rizal Ramli itu teknik fisika, ini teknik elektro ITB juga. Lalu kemudian mengambil S3 ekonomi ya di Amerika. Jadi memang dia mainnya data. Sejak awal, ini mainnya data. Jadi benar-benar kemudian setelah punya data dia bikin gebrakan-gebrakan kan gitu. Satu angkatan dengan Cak Heru Prabowo. Oh, satu angkatan ya. Oke. 83 ya. 83. Cuman Pak Purbaya ini ngambil elektronika, sama-sama arus lemahnya tapi ya. Oh iya. Ya. Masa. Jadi dia punya data lah. Dia ekonom tapi punya basic teknik yang mengandalkan data. Nah, itu. Ini yang memang saya sendiri kan melihat pernyataan-pernyataannya itu menyenangkan gitu ya. Kayak menimbulkan harapan, ini caranya Indonesia iso genah gitu. Iya. Kayaknya seolah-olah itu kita gini karena mulai dulu itu kita pesimis ya. Karena kadang-kadang dengan pernyataan-pernyataannya para pejabat kita ini kita kan tambah pesimis ya. Iya. Ya, gitu. Tapi ini dengan Purbaya ini, waduh, ini luar biasa. Apa karena ilmunya sama? Iya, belak-belakan dan tidak putar-putar. Jadi apa yang ditanyakan dijawab. Walaupun jawabannya itu kadang harus berisiko karena itu kemudian menyebut pihak lain, menteri lain atau bahkan negara lain atau bahkan pihak-pihak yang kuat gitu. Dia nggak peduli aja, sebut aja gitu. Nah itu kan kemudian tadi itu membuat wong cilik jadi gumuyu itu. Loh kok berani kan gitu. Nah kan gitu. Jadi belum terjadi pun itu sudah membuat ingatan masyarakat terhadap itu menjadi terjawab dan kita berharap itu yang terjadi gitu. Ya, jadi Pak Purbaya ini membuat rakyat itu punya harapan. Punya harapan, itu tadi. Yang sudah lama pupus rasanya. Iya. Bahkan mengarah sudah ke apatis sebenarnya. Iya, itu. Dengan Pak Prabowo ini presiden kita nunjuk Menteri Keuangannya Pak Purbaya. Menganggap Pak Purbaya ini
sombong dong ini. Iya, kan? iya. Terus terang pada waktu itu baru diangkat dia sudah ngomong, kok sombong nih kalau orang ya. Karena kita belum kenal aja Iya, ya. iya. Gaya Setelah bicaranya ini, ceplas-ceplos, nyablak lah istilahnya. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Ini semoga Pak Presiden maupun Pak Purbaya ini senantiasa sehat walafiat. Ya. Panjang umur, Ya. dimudahkan semua Ya. urusannya. Ya urusannya beliau kan membuat kita jadi lebih sejahtera. Ya. Kalau itu Karena itu tidak mudah itu, langkah yang beliau Iya, nggak ambil mudah, itu nggak tidak mudah, mudah. nggak Ya, mudah. menghadapi Iya. banyak tantangannya musuhnya orang-orang besar dekat, ya kan gitu ya. iya. Itu yang dan orang-orang dekat juga ya. Dan ya ini ya, karena dengan keterus-terangan Pak Menteri Keuangan kita ini banyak orang yang merasa gerah. ya, kalangan tertentu yang selama ini mendapatkan kue pembangunan dengan Kenyamanan. cara yang tidak Tidak adil, itulah yang gerah, kenyamanan, ya kan, sudah gitu ya. gerah. Tapi kalau orang jujur, orang kenceng, orang ini ya tidak mungkin tersinggung dengan omongannya Pak Purbaya ini. Ya mungkin seperti kita ini seneng malah. Iya. Karena tiap hari muncul gebrakan-gebrakan dan gebrakannya itu adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama terpendam itu. Gampang Kan itu. sudah kalau orang di parlemen, ini berarti orang nggak jujur ini gitu aja. Gampang rakyat itu ya kan. Kalau nggak kalau tersinggung ya berarti kamu pelakunya gitu kan ya. Kalau nggak mungkin orang tersinggung ya kan. Malah seneng gitu. Iya. Ini aku nemu konco kan gitu malah gitu. Aduh masalah. Memang ini yang kita tunggu-tunggu ya Agus. Artinya apa yang kita harapkan sejak dulu itu ya kita sekarang mulai punya harapan sedikit demi sedikit ya. Memang kita harus cukup bersabar ya. Karena ini nggak mungkin instan. Instan bisa saja. Iya. Karena gebrakan-gebrakan itu kan. Oh iya, maksudnya misalnya kan kemudian ada pengembalian uang puluhan triliun ya kan. Kemudian ditemukan dana mengendap ratusan triliun ya kan. Yang awalnya misalnya gebrakan pertama ketika beliau menjadi menteri kan dana mengendap ratusan triliun itu kan kemudian beliau alihkan tuh. Oh, jangan diendapkan di BI tapi pindahkan kepada bank umum supaya rakyat bisa meminjam dan bisa dipinjamkan kan gitu. Dan itu kan sudah membuat optimisme di kalangan dunia usaha. Lalu kemudian menemukan lagi dana-dana daerah ya kan akibat protesnya para gubernur akibat potongan TKD ya transfer ke daerah itu. Lalu kemudian malah beliau mengevaluasi balik loh. Itu aku seneng itu. Iya. Kepala daerah itu bahasanya kalau di kita di swastaan itu fireback gitu. Backfire ya. Backfire. Iya. Kamu nakal. Karena kan kemudian komplain. Pak Purbaya melihat data. Lah uang daerah itu penggunaannya untuk apa saja? Kenapa ini besar, kenapa ini kecil, ya kan? Lalu kemudian beliau menemukan ada berapa? 260-an triliun atau berapa ya? Sekitar itu uang daerah yang mengendap di bank, ya kan gitu. Itu yang kemudian beliau bongkar juga, itu jangan diendapkan, pakai untuk program-program pembangunan daerah, kan itu dibongkar barusan juga kan gitu. Sehingga kemudian selama ini kan ada banyak kita dengar itu kalau duit itu juga triliunan itu diendapkan, lalu kemudian para pejabat-pejabat itu kan kemudian makan dari bunga deposito dari uang-uang yang mengendap itu kan gitu. Ini dipaksa berpikir dan jalan ya para pimpinan bank itu. Yes. Karena sebelum-sebelumnya itu dia cari aman disimpan dalam bentuk obligasi. Ya kan? Yang bunganya sudah lebih besar daripada simpanan deposito. Jadi dia sudah nggak usah berpikir. Sehingga apa dampaknya? Ekonomi nggak jalan. Nah itu dia. Ya, itu dia. Kalau sekarang kamu nggak bisa nyalurkan ini,
leren aja. Ya, itu yang dibongkar. Jadi uang jangan diendapkan, kemudian aman hanya dengan mendapatkan bunga dari obligasi atau bunga deposito atau apapun itu, ya kan? Kemudian dibongkar sama beliau dan itu berapa ya? Pokoknya lebih dari 240 atau 260 triliun gitu ya. Saya agak kurang kurang hafal angkanya, tapi itu yang kemudian diobrak-abrik sama beliau ya, supaya kemudian ini jangan disimpan aja, ya kan? Iya, karena dengan gayanya Pak Menteri itu membuat ekonomi real ini jalan. Ya, didorong supaya jalan. Nah, walaupun ada pengamat-pengamat yang lain yang pesimis itu, menurut saya itu beda mazhab, atau menurut saya ya pikirannya memang mazhab yang berbeda. Madhab kepingin enak terus. Iya kan? Iya kan? Ya uang di bank itu kan ribuan triliun juga tidak berputar. Ditambah 200 triliun apa dampaknya? Efek domino ini, kalau ribuan triliun ini kemudian didorong oleh 200 triliun dan harus digerakkan kan akan bergerak juga kan gitu kan. Jadi sektor real itu kan kemudian didorong juga untuk bergerak, dan kemudian bank juga didorong untuk memberikan pinjaman kepada sektor real yang bergerak itu kan. Nah, ini kan yang membuat ekonomi itu menjadi bergairah. Ekonomi itu menjadi hidup, tidak mandek. Nah, dan yang paling penting itu adalah narasi selama Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan itu yang ada di benak pikiran rakyat, atau setidaknya saya, negara kekurangan uang. Kalau terus terang ya, dengan ilmu yang saya miliki itu, aku mulai dulu gak percaya ke Sri Mulyani memang ilmu. Makanya akhirnya kita apatis. Bahkan sering saya ngomong ke istri itu, rugi aku sekolah S3 garai pikiran itu galau ya. Kalau mendengarkan gini kan kita bisa menjabarkan, ini dampaknya gini, ini dampaknya gini, ini dampaknya gini, ini dampaknya gini. Lah, lama-lama kok gini terus pejabat ini kan gitu kan, berbeda dengan pemahaman kita, dan ternyata memang efeknya ya buruk seperti yang sekarang kita alami itu. Akhirnya ya kita kan apatis, Mas Agus. Ya kan? Agus sudah ini memang malah garai ngaji aja wis kan gitu. Terus kan ternyata sekarang ada menteri yang kayak gini, waduh mantap. Iya, bongkar ternyata ada uang 400 sekian triliun ngendap, ambil separohnya, kemudian pindahkan ke bank, lalu bank perintahkan pinjamkan kepada rakyat, cari rakyat yang punya usaha, kamu kasih pinjaman kan gitu. Kalau dulu ini di income di pajak saja kan, dulu rakyat kecil itu pegawai pas-pasan itu disedot pajaknya otomatis dipotong gajinya ya kan, dan itu total cuman 230 triliun. Tapi konglomerat yang menguasai justru 60% aset Indonesia itu hanya menyumbang 30 triliun. Itu pajak pribadi yang saya kira sangat jomplang ya kan. Sementara rakyat kelas menengah ke bawah itu bisa sampai 200-an triliun. Ya kan, pajak pribadi kan ini ya. Lalu kemudian orang-orang kaya itu ternyata hanya nyumbang 30 triliun, dan itulah yang kemudian kita bahas dalam data bolong itu. Ya, karena negara ternyata tidak bisa mencari di mana aset mereka itu disimpan kan gitu ya, dan ternyata ya itu tadi dalam data bolong itu yang kemudian mereka itu menyimpannya dengan cara under invoice atau transfer pricing atau transshipment, sehingga kemudian perusahaannya yang di Indonesia itu seolah-olah catatan akuntansinya rugi ya, kemudian pajaknya kecil, tapi perusahaan dia yang di luar negeri yang kemudian seolah-olah mengimpor atau kemudian tujuan ekspornya itu perusahaan dia sendiri di luar negeri, lalu dia menjualnya dengan dengan harga pasar, ya kan? Lalu uangnya mengendap di sana. Dan di negara-negara yang disebut sebagai tax haven, negara-negara yang sengaja memberikan prioritas kepada orang-orang yang
yang kaya-kaya tapi kemudian mau mengakali negaranya. Iya. Oke loh, di negara kamu pajaknya tinggi, kamu bikin perusahaan di sini. Ya, negara yang disebut tax haven itu, ya kan? Yang kemudian dia prioritas. Oke, kalau kamu bahkan begini itu tawarannya itu, kalau income kamu itu kamu peroleh dari upaya kamu di luar negeri, maka nggak dikenai pajak di negara tax haven itu, ya kan gitu. Nah sehingga kemudian dia oke. Kemudian dia membuat perusahaan di sana, lalu kemudian mengekspor mengekspor produk-produk yang dia keruk dari Indonesia itu yang berupa tambang segala macam itu ke sana, sehingga kemudian dengan harga yang rendah itu, lalu di sana dia menjualnya dengan harga pasar dan tidak dikenai pajak. Karena kemudian negaranya tax haven itu tadi, negara-negara itu kan kemudian banknya menjadi punya banyak uang, karena lalu orang kaya di Indonesia ternyata banyak sekali yang kemudian melakukan itu. Nah ini kan yang kita sebut dengan data bolong, itu kan yang seharusnya, itu yang seharusnya dalam logika kita. Loh kalau bea cukai itu bekerja dengan baik, tidak ngopi-ngopi di Starbucks, harusnya dia tahu kalau barang ini nikel atau batu bara harga dunianya segini, kenapa kamu kirim dengan harga segini? Nah itu makanya ngopi-ngopi itu tadi itu namanya kong kali kong. Itu namanya waskat, Mas. Apa itu? Pengawas sama yang diawasi sepakat. Ya itu tadi karena ngopi-ngopi di Starbucks itu tadi. Dengan cara ngopi-ngopi. Dan itu mulai zaman kalau bendu sudah, itu zaman kita masih import itu yang namanya barang masuk meskipun sudah di jalur hijau ya wis pokoknya diperdaya terus. Iya, saya sendiri juga mengalami hal itu. Stres betul mengalami peradaban. Waduh, menjelang Idul Fitri atau apa, malah kita ini ke susu supaya barang itu cepat keluar. Kenapa? Biasa. Karena barangnya itu ada di gudang itu, kalau lewat waktu kena demurrage, ya kan? Iya. Nanti demurrage-nya juga berkembang. Dibebankan kita macam-macam itu, wes pokoknya kita itu nggak berdaya. Nah, itu dia. Ya. Dan itu yang kemudian dibongkar oleh Pak Purbaya. Jadi itu kan memori lama, Cak Mangesti, memori lama saya, ya kan? Yang dulu kita nggak berdaya dan mungkin kita juga sudah melupakan dan kerugian-kerugian Cak Mangesti zaman dulu atau kerugian-kerugian zaman dulu udah lama itu ya, dan mungkin kita juga udah kapok untuk melakukan hal itu ya, dan makanya kemudian kita bekerja bisa jalan gimana ya kan, dan sekarang dibongkar dengan belak-belakan, dan kemudian saya lihat berita-beritanya kemudian akan diancam ya, bahwa pajak, bea cukai, pertanahan, perbankan ya, bahkan satelit yang dulu pernah dipasang oleh Pak Hadi Purnomo untuk Dirjen Pajak yang dulu, yang itu kan pernah sampai detail membongkar semua itu. Itu kan kita harapkan bisa dipasang lagi itu, karena teknologi untuk mengawasi itu sekarang ini sudah sangat memungkinkan, ya kan. Support untuk Pak Purbaya. Support semangat, support doa, ya, untuk Pak Purbaya, untuk Pak Presiden kita, angkat menteri yang seperti itu lagi untuk kementerian lainnya. Iya betul, karena gini Cak Mangesti ya, hitungan kita itu kalau Pak Prabowo bilang ratusan triliun ya, saya baca tadi dia ada menyatakan 800 triliun lah, tapi itu timah saja. Tapi saya pernah menghitung Cak Mangesti dengan cara seperti ini. Ini yang lain bisa menghitung, karena sekarang kita punya AI itu bisa melakukan penghitungan penghitungan terhadap apa yang saya lakukan. Misalnya begini, tahun 2023 coba cek APBN itu strukturnya kayak apa. Saya masih ingat itu. Struktur APBN tahun 2023 itu 1.800 triliun berasal dari pajak. Pajak-pajak kita itu loh ya. Lalu 1.800 triliun. Berapa yang berasal dari sumber daya alam? Maksudnya kita kan punya sumber daya alam banyak. Luar biasa. Ada emas, tembaga, perak, timah, boksit, tanah jarang, rare earth. Iya. Apa-apa itu semua. Itu berapa?
perkiraan Cak Mangesti kalau yang pajak itu 1.800 triliun? Itu mungkin ya. Ribuan triliun kah? Iya. Enggak, di dalam data APBN tahun 2023 pemasukan dari sumber daya alam itu cuma 441 triliun. Wih, harusnya kan itu puluhan triliun ya. Iya, ribuan triliun dah. Iya, Ribuan puluhan triliun. Nah, triliun maksudnya. coba case ini ya. Saya sudah pernah menghitung ya, dan kita cari data terbuka. Artinya berapa sih produksi tembaga, produksi emas, produksi nikel, produksi batu bara, produksi minyak dan lain sebagainya yang dilaporkan ke SDM. Nah, itu datanya terbuka. Loh, ini Cak Gus ya. Sebentar, saya lanjutkan dulu ya. Jadi itu data terbuka ada dan saya pernah dapatkan datanya, saya hitung itu dikalikan dengan harga produk itu atau komoditas itu tahun itu ya dikalikan itu menghasilkan angka 4.800 triliun. Harusnya. Tapi oke, itu kan harga apa itu perhitungan kotor. Nah, tentu akan dikurangi oleh biaya produksi. Nah, let's say biaya produksi apa itu namanya operasional perusahaan-perusahaan itu kemudian kita potong dan kemudian dibagi ya katakanlah 50-50 gitu. Padahal pembagiannya nggak 50-50. Harusnya negara itu 65%. Ini kita hitung 50-50 saja. Itu harusnya pajak masuk ke negara ke APBN di tahun 2023 dengan sekali lagi data-data terbuka. Yang artinya data itu ada tercantum di dalam laporan Kementerian SDM dan kementerian lembaga yang lain yang terbuka untuk kita akses. Itu harusnya masuknya ke negara itu, ke APBN itu 2.400 triliun, bukan 441 triliun. Artinya ada 2.000 triliun yang hilang. Padahal ini data sudah terbuka loh ya. Ada, maksudnya kita menghitung dengan data yang ada. Jadi ribuan triliun. Itu kalau dikonversi iso ngangkat berapa biaya sekolah, berapa biaya kesehatan, berapa, itu luar biasa, berapa juta orang mengangkat orang miskin jadi ini ya. Iya, yang hitungan kita harusnya kalau itu masuk, maka negara itu nggak perlu ngejar pajak rakyat yang terlalu banyak. Karena dari sumber daya alam sudah memberikan pemasukan yang cukup besar. Iya kan? Loh iya, bahkan Pak Menteri Keuangan itu memberi lampu hijau, iso PPN dikurangi. Iya, tapi kita lihat nanti dulu progresnya ini setahun ke depan. Iya, sangat mungkin karena kan itu kan yang kita bahas negara rentir itu. Iya, jadi kita itu kan sebenarnya desain negara kita negara rentir. Apa artinya? Sumber daya alam kita yang komoditas-komoditas itu cukup untuk bisa menghidupi, sehingga kemudian jangan kau bebani rakyat itu dengan pajak yang tinggi. Dan itu negara-negara yang melakukan itu cukup kaya kan gitu. Nah, persoalannya kan kita itu ada tata kelola yang kemudian kita sebut sebagai data bolong itu. Nah, ini nggak bisa tidak. Memang kita harus punya big data yang mengintegrasikan data-data kementerian dan lembaga, sehingga kemudian Direktorat Jenderal Pajak itu memiliki data. Kalau misalnya sebuah perusahaan, ya apalagi perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan, oligarki itu melakukan laporan pajak, itu dia tahu, loh kok kamu laporkan sekian, padahal saya ada data nih dari Bea Cukai sekian, dari Kementerian SDM sekian, kemudian satelit ya, satelit yang memantau ya kan aktivitas tambang kamu itu dari IoT, ya kan gitu. Ini bicara data. IoT menunjukkan bahwa kamu itu memproduksi setidak-tidaknya dari hitungan itu sekian. Nah itu tuh misalnya sekian truk yang keluar dari apa itu namanya dari area tambang kamu itu per hari sekian truk membawa sekian hitungannya sekian. Lalu kenapa sekian? Nah itu harusnya di era sekarang ini dengan adanya big data yang kemudian mengintegrasikan seluruh data, itu harusnya sudah bisa. Tidak bisa lagi ada perusahaan yang kemudian melakukan transfer pricing. Tidak ada lagi perusahaan yang bisa melaporkan
laporan kepada negara under invoicing. Nggak bisa lagi karena negara punya data. Dan untuk negara punya data itu sudah sangat mungkin di tahun ini, di saat-saat ini dengan kemampuan teknologi yang ada sekarang ini. Pertanyaannya, saat ini dengan Menteri yang Keuangan yang sekarang, apa sudah bisa melacak orang-orang kaya itu? Kalau dulu kan pajak itu kan dia punya kontribusi cuman padahal para konglomerat itu menguasai 60% aset di Indonesia ya. Tapi kan kontribusinya ternyata cuma 30 triliunan. Ya, harusnya kan di atas 1.000 triliun itu. Ya. Kontribusi pajak Ya. ini. Ya. Tadi hitungan kita kan 2.000 triliun harusnya kan, 2023 itu tadi kan. Jadi apa sudah bisa melacak data itu? Kalau saya lihat sebenarnya kalau penerapan teknologi yang saya sebut tadi, misalnya dengan menggunakan satelit, Ikonos, QuickBird, lalu seperti satelit drone ya yang punya kemampuan untuk bisa melakukan mapping itu, maka bisa. Kalau dikaitkan Cak Agus, mungkin Cak Agus kaitkan dengan rencana atau sudah jadi single ID, jadi nomor KTP itu adalah nomor NPWP itu yang itu. Iya, itulah yang sebenarnya harapan kita, arahnya adalah nomor induk tunggal. Iya, nomor induk tunggal itu jadi gini, nomor induk tunggal itu sebenarnya menjawab data bolong ini tadi. Jadi ada big data nasional. Big data nasional yang saya sebut ya. Ini karena pemahaman big data ini kadang-kadang kemudian agak rancu. Orang mengatakan satu kementerian lembaga punya data center, dia sebut big data. Itu dia. Padahal itu hanya data kementerian dan lembaga itu. Nah, yang kita sebut big data nasional itu adalah data center di mana data-data kementerian dan lembaga itu terkumpul di situ. Nah, lalu kemudian sesuai dengan undang-undangnya, ada undang-undang, misalnya Direktorat Jenderal Pajak itu dia harus memiliki data tentang perusahaan itu. Ya, apa itu namanya, misalnya dari online single OSS itu apa? Online single apa sih? Ya pokoknya pendaftaran online kan tentang perusahaan itu. Jadi dia ketahuan kan, kemudian NIB-nya, kemudian ininya, kemudian aktenya, kemudian dari Kementerian SDM juga melaporkan perusahaan ini punya izin usaha apa, tambang apa. Lalu kemudian dari Bea Cukai kemudian mendapatkan data perusahaan ini mengirim berapa. Lalu dari satelit mendapatkan data perusahaan itu tadi kepantau berapa. Lalu sehingga kemudian data-data yang sedemikian itu kalau kita punya big data nasional, di mana data-data dari kementerian dan lembaga yang kita sebut sebagai SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu terkonek secara interoperable, maka nomor induk tunggal itu akan mampu membaca itu. Jadi dengan ilmu pengetahuan statistik sekarang ini apa itu namanya, regresi diagnostik itu akan bisa membaca itu perbedaan data di mana itu kemudian dikumpulkan dan tinggal Direktorat Jenderal Pajak itu melakukan query bahwa ini ada perusahaan melaporkan ini, di query aja betul nggak? Datanya tinggal dikonfirmasi aja, di query dari semua kementerian dan lembaga, dipanggil lalu kemudian bisa itu kemudian melakukan assessment, tidak betul atau betul, dan kemudian di level itulah kemudian bisa dilakukan penyelesaian dan tidak ada negosiasi karena datanya semua adalah data hidup yang berasal dari kementerian dan lembaga, sehingga tinggal dicocokkan. Mantap ya. Itu. Semoga. Nah, saya harap Pak Purbaya itu beberapa hari ini saya ikuti, dia juga bicara tentang itu. Mewujudkan itu. Ya, dia bicara tentang bagaimana data bisa diintegrasikan. Dia memiliki background teknik, elektro, ya kan? Ya, dan luar biasa presentasinya ya. Itu pejabat sebelumnya nggak pernah punya kualitas presentasi. Dan yang penting berani. Iya. Yang penting berani. Ya, Cak Agus, ini kalau sudah semuanya seperti itu,
ini kan bukan hanya masalah digital, tapi ini sudah bicara tentang nurani juga. Apa yang di belakang equipment itu, ya kan? Ya, jadi ketika nurani itu amanah, ya. Jadi ini apa yang diprogramkan oleh Presiden kita, ya, dan Kementerian Keuangan ini bisa berjalan dengan baik mesti. Ya, kan? Karena ini kan simultan. Pertama membenahi internal, ya kan. Kemudian ketiga dia membenahi eksternal, ya, yang mengakibatkan yang dulu opportunity to get money-nya itu, ya kan, untuk mendapatkan income pajak itu, negara dapat itu sekarang kan mulai digali, ya kan? Ya, itu dia. Ini ngomong digali kan jauh lebih ada lagi. Jadi kalau ngomong digali yang namanya nakal-nakal itu sudah termasuk di dalamnya, ya kan? Kalau digali itu bukan cuma yang nakal saja, tapi opportunity baru yang memang bisa mendatangkan income buat negara itu akan dilakukan gitu loh. Iya, dan saya kira tadi itu data itu sebenarnya tersedia. Menurut saya data itu sebenarnya tersedia. Hanya tinggal bagaimana data itu diolah, dan selama ini kan begini, antar kementerian dan lembaga itu data itu kan di-keep masing-masing. Sehingga kemudian seperti pernah saya ceritakan, saya berdiskusi panjang lebar dengan mantan Dirjen Pajak Pak Adi Purnomo, dan dia pernah juga jadi ketua BPK itu, data itu dipegang di-keep masing-masing, sehingga kemudian Direktorat Jenderal Pajak itu menjadi tidak cukup memiliki data sebagai mata dan telinga negara. Apakah orang-orang besar terutama ya itu kemudian memberikan laporan pajak, memberikan laporan penghasilan yang benar sehingga pajaknya benar, ya kan gitu. Ya. Ini yang saya kira perlu perlu dilakukan reformasi, bukan hanya reformasi ini reform aja, ini revolusi. Harus reformasinya tuh harus cepat, yaitu apa? Era di mana era digital. Saya minum dulu. Ya, oke. Di mana data randomnya sekian banyak di mana-mana itu. Nah, itu bisa masukkan ke dalam big data nasional, ya. Lalu kemudian dengan AI, ya, itu kemudian bisa dilakukan query yang kemudian mengintegrasikan berbagai macam data, dan itu semua kementerian lembaga yang memerlukan data itu kemudian mendapatkan data yang valid, ya. Misalnya contoh yaitu tadi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dan kalau itu terjadi maka yang sebenarnya ditarget untuk mendapatkan income besar itu kan orang-orang besar, bukan orang-orang kecil. Nah itu kan karena itu nggak ada, akhirnya orang-orang kecil yang dikejar. Kenapa? Karena orang-orang kecil nggak ada yang transfer pricing, nggak ada yang menyimpan uang di tax haven. Pendapatannya yaitu catat semua. Itu dia yang dikejar, itu akibatnya. Jadi saya juga begini mendapatkan kesan ketakutan dari rakyat kebanyakan. Kalau data-data ini dipegang oleh negara, dia takut nanti dikejar pajak. Enggak, yang lebih takut itu bukan rakyat menengah ke bawah. Yang takut itu orang-orang besar itu. Nah, kalau orang-orang besar itu pajaknya benar, maka negara itu harusnya enggak mengejar kepada kelompok menengah ke bawah, kan gitu. Dan yang kecil pun itu akan tertib, ikhlas bayar. Iya. Ya, bayar pajak tuh ikhlas. Sekarang itu kan enggak, rumoso didolim apa pajak ini kok ngejar kita toh, ya kan? Sementara yang konglomerat kita enak, ya kan? Gitu. Oke. Tapi kenyataannya ini kan sekarang ini muncul sosok baru menteri kita, ya, Menteri Keuangan kita Purbaya Yudi Sadewa ini yang kalimatnya keras, Gus. Iya. Yang suka main selundup saya tangkap. Itu dia. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Rokok saya beresin dulu. Habis itu tekstil, lalu baja.
satu persatu saya kejar. Waduh, ini kata-kata yang itu urutan komoditas yang beliau sebut itu masyarakat kelas bawah itu paham itu. Ya kan? Bicara tentang cukai rokok itu kan ya kita masyarakat Jawa Timur, Surabaya, Madura dan sekitarnya itu tahu cukup paham. Paham. Bagaimana kemudian cukai rokok itu yang dijual belikan dengan harga murah sehingga kemudian ya nggak masuk ke negara. Beliau sebut itu. Wah itu kalau itu aja kalau sudah beliau bongkar itu sudah akan memberikan income pada negara. Karena pemain resmi juga terbantu dengan itu, ya kan? Nggak soro-soro. Jadi ini yang luar biasa, Cak Agus. Iya. Ya, jadi bersih-bersih itu. Jadi Cak Agus mantap ini presiden kita, ya nunjuk Menteri Keuangan. Jadi kalau era sebelumnya Bu Sri Mulyani dikenal sebagai Menteri Keuangan yang terbaik di dunia. Tapi kenapa di era itu justru muncul kasus flexing, kaya mendadak, dan transaksi-transaksi yang mencurigakan, ya kan? Pegawainya, orang-orang anaknya itu gak karu-karuan, ya kan? Iya. Sugihnya. Iya, kasus itu banyak sekali kita ya. Kita tahu kan, ini luar biasa nih, Agus. Iya, karena kan gini. Reformasi ini. Waktu itu kan reformasi itu dibangun hanya kosmetik, hanya narasi yang berputar-putar itu tadi kan ya, yang seolah-olah ilmiah tapi sebenarnya rakyat itu nggak ngerti apa yang diomongkan gitu, tidak menjawab pertanyaan dan tidak dilakukan juga. Itu yang masalah. Iya kan, jawabannya seolah ilmiah tetapi ilmiah buat Bu Sri Mulyani kita sendiri jadi bingung apa yang beliau omongkan itu, ya kan, teori ini yang kemudian tiba-tiba negara walaupun hutangnya besar itu tidak ada masalah karena PDB-nya apalagi, ya kan, itu kan jadi bingung, ya kan gitu. Kemudian remunerasi gaji pajak terhadap mereka yang ada di Kementerian Keuangan itu kan tinggi ya, tapi kenapa kok masih terjadi berbagai macam transfer pricing, kemudian transshipment, kemudian under invoicing, lalu kemudian nego-nego pegawai pajak, baik pajak maupun bea cukai yang disebut oleh Pak Purbaya di Starbucks atau di mana-mana itu masih terjadi. Ya itu tadi yang kemudian kita sebut sebagai reformasinya itu reformasi lipstick, atau reformasinya itu hanya berbahan narasi yang tidak menjawab apa yang ditanyakan rakyat, tapi rakyat itu menjadi bingung, ya kan? Ya, oleh jawaban-jawaban yang kayaknya akademik, ya kan gitu. Nah, lain dengan Pak Purbaya, langsung dijawab, ya itu karena duit kita bocor, duit kita itu kemudian cantol, ya karena pegawai-pegawai di pajak, pegawai-pegawai di bea cukai ini tidak beres kerjanya. Kita lihat dan kita temukan mereka kemudian dari laporan masyarakat itu kemudian ngopi-ngopi. Kemudian kita temukan mereka begini, mereka begitu, mereka begini, dan ini semua akan saya kejar, akan saya persulit hidupnya. Kan gitu. Itu kan dijawab itu. Ini memang solusi. Pintar memang Pak Purbaya ini ya. Jadi dia ngasih line khusus untuk laporan. Ya. Jadi mulai di kota kabupaten ya, penarik pajak yang nggak beres itu bisa dilaporkan oleh tetangganya, oleh kawannya, oleh ini dengan data, bayangkan. Dengan data ya, profilnya mereka itu. Nah, itu kan. Jadi itu ini efektif ini menurut saya memang. Ya, dan kemudian benar-benar ditindaklanjuti, itu yang paling penting, ditindaklanjuti. Iya itu, ya tadi yang saya ngomong nurani itu, iya kan? Juga bukan cuma omong doang gitu kan. Oke. Cak Agus, tadi memang kita sudah singgung-singgung, tapi saya masih penasaran ini berkaitan dengan kedaulatan digital kita, data dan kedaulatan digital. Tadi memang sudah disinggung ya. Ini sebenarnya Cak Agus tolong ada sesuatu yang di stabiloni lah kalau ngomong itu juga dulu digarisbawahi solusi ya. Konkretnya yang berkaitan dengan masalah yang kita diskusikan sore ini,
bagaimana mewujudkan kedaulatan digital kita yang berkaitan dengan big data kita itu. Ya, yang pertama ya, ini big data nasional untuk SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini dulu yang vital itu. Di mana sebenarnya data itu ada. Ya, data itu ada. Saya cukup bisa membaca dan mengerti setelah saya membantu di Bappenas dan BPS itu bahwa data itu ada. Ada. Ada di SPBE atau data center SPBE masing-masing. Ada di sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi SPBE itu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi simpelnya gini, masing-masing kementerian dan lembaga itu punya data. Misalnya Dukcapil dia punya data center, kemudian punya data. Lalu kemudian Kementerian SDM punya, Bappenas punya, Direktorat Jenderal Pajak punya, macam-macam punya. Nah, itu persoalannya yang kita sebut sebagai big data nasional itu adalah data-data dari kementerian dan lembaga itu bisa terkoneksi secara interoperable. Sehingga kemudian big data nasional itu bisa mengumpulkan semua data kementerian dan lembaga. Jadi ini persoalan ini. Jadi ini persoalan selama ini, maka kemudian ada kementerian dan lembaga yang membutuhkannya, dia kesulitan membaca karena datanya ada di lembaga sana dan mereka tidak bisa mengakses. Nah, jadi ini kita harapkan kedaulatan data itu adalah satu, adanya big data nasional yang bisa mengintegrasikan, mengharmonikan dengan interoperable ke dalam big data nasional. Itu kedaulatan data yang pertama. Nah, ini ya sebenarnya menjawab gini Cak Mangesti. Antar kementerian dan lembaga saja itu sulit untuk saling meminta data, apalagi kemudian data itu mau dikirim ke Amerika seperti kemarin itu ya, itu kan menjadi sangat tidak masuk akal ya kan, karena data itu kan tertahan itu di kementerian dan lembaga. Nah, sehingga kemudian kedaulatan data nasional yang pertama itu adalah big data nasional dengan bisa mengintegrasikan seluruh data kementerian dan lembaga, sehingga kemudian pihak-pihak yang berkepentingan membutuhkan data itu tidak buta. Contohnya Direktorat Jenderal Pajak, dia bisa melakukan assessment terhadap laporan pajak perusahaan-perusahaan besar. Nah, sehingga kemudian kewajiban pajak dia itu harusnya 50 triliun, kenapa kok cuma 10 triliun? Nah, itu bisa ditagihkan pada saat itu. Itu yang pertama, dan itu harusnya sudah sangat mungkin bisa dilakukan. Tinggal political will untuk melakukan itu. Nah, harusnya bisa. Kemampuan SDM, kemampuan teknologi dan lain sebagainya bisa. Ya, untuk mengatasi itu. Yang kedua ya kemudian kedaulatan data yang terkait dengan platform-platform yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, selama ini kan kita bicara itu tersebar di dalam platform-platform asing kan, seperti Google, Facebook, TikTok, Alibaba, Instagram, WhatsApp, kan gitu. Nah, itu data itulah yang kemudian dikelola oleh asing, yang kemudian kita sebut sebagai kemudian perang geopolitik ya, yang kemudian kita merasa di perilaku kita itu kemudian dibaca, di mapping, kemudian kebiasaan kita, market, mereka itu akhirnya memiliki market intelligence ya dengan data-data itu. Nah, itu juga perlu ada political will untuk kemudian negara menyediakan itu, agar kemudian transaksi-transaksi nasional yang dilakukan oleh warga negara itu kemudian terjadi pada platform-platform yang kemudian menggunakan big data nasional yang disediakan untuk itu, sehingga kemudian kita perlu platform semacam platform-platform nasional yang ada tapi di-create oleh negara atau oleh anak bangsa yang difasilitasi negara, misalnya platform Koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 80.000 itu ya kan, dan 80.000 itu kan kalau 80.000 desa, kalau satu desanya ada 1.000 kan 80 juta. Kalau kemudian pembelian beras murah yang disediakan negara melalui di situ kan berarti platform itu akan setidaknya digunakan 80 juta sampai 100 juta. Maka itu sudah ada platform yang akan melahirkan sebuah platform unicorn, dekakon yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tanpa bakar uang. Di situ akan terjadi data-data transaksi ekonomi, ya kan gitu.
Ya, semoga itu bisa terlaksana, Cak Agus. Ya. Cak Agus, apa ya kalau kita ngomong negara ini mulai, menurut saya saatnya harus melek data nih, ya kan? Ya kan? Jadi apa pesan akhirnya, Cak Agus, sebelum ini kita tutup? Nah, oke, Cak Agus. Jadi gini, tanpa big data nasional, negara akan terus jadi korban manipulasi laporan yang fiktif ya, manipulasi, dan rakyat kecil akan terus jadi tumpuan beban kalau begini, ya kan gitu. Nah, jadi kedaulatan data dengan big data nasional untuk mengintegrasikan, mengharmonisasikan, menginteroperable kan data-data SPBI itu sudah seharusnya tidak ditunda lagi. Yes. Termasuk juga big data nasional untuk menyediakan platform yang digunakan masyarakat melakukan transaksi-transaksi itu juga perlu segera dilakukan sehingga kita berdaulat, baik data masyarakat, data terbuka maupun data yang disebut sebagai data SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu. Ya. Mantap. Ya. Kita belajar bahwa akar dari semua kebocoran fiskal itu bukan korupsi semata kan, Cak Agus, ya. Tapi ketidaktahuan. Negara kita ini tahu karena datanya, maksudnya negara kita ini tidak tahu, ya. Tidak memiliki data. Ya, karena datanya itu bolong. Ya. Yang akan dibongkar Purbaya bukan hanya mafia, tapi lubang di sistem negara kita. Semoga itu. Ya, semoga itu ya. Dan itu perlu kita dukung untuk mewujudkan itu sampai tuntas. Yes, kita dukung, Ya, kita dorong, kita bantu. Rakyat ini harus betul-betul membantu. Kan sudah diberi di nomor berapa cara melapor, ya kan? Standar pelaporan yang bisa dipercaya itu kayak apa, ya kan? Jadi jangan asal lapor itu ngebek data di situ, ya. Tapi ngelapor itu dengan data yang benar. Jadi negara kita ini biar cepat segera bangkit kembali jadi negara yang besar, ya. Terusan rakyatnya makmur. Itulah diskusi kita hari ini di The Baes Talk Show, majelis ngopi kali ini. Ngopi sambil berpikir, diskusi sambil mencari solusi. Sampai jumpa di episode berikutnya, Cak Agus. Terima kasih, Cak Agus. Oke, salam sehat selalu, Cak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.